wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat sempat sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman, yaitu melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi atau kajian yang mudah-mudahan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kami menyampaikan infak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya terkait untuk pembelian LCD proyektor ini sudah kami berikan, dan kemarin Pak Ketua kami sudah melaporkan di grup WA. Ya, ini sudah menjadi milik kita semuanya, Masjid Al-Bikro. Nah, mudah-mudahan infak sedekah dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas, mengganti dengan pahala yang berlipat ganda harta yang bapak ibu infakkan. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih banyak, lebih baik dan lebih berlipat ganda, insyaallah. Amin. Kemudian pengumuman yang kedua, insyaallah besok malam Ahad kita ada rapat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir untuk membahas persiapan milad Al-Bikro yang keempat, ya, ketiga. Ya, jadi milad karena dulu kita mendirikan pertama pembangunan masjid ini itu tanggal 12 Rabiul Awal, dan nanti 12 Rabiul Awal berikutnya, kalau tidak salah tanggal 15 September itu berarti kita sudah 3 tahun masjid ini berdiri. Jadi nanti ada acara rangkaian milad Masjid Al-Bikro. Nah, insyaallah nanti kami undang di grup WA. Nanti yang tidak punya WA berarti ini sekaligus undangan, ya. Ibadah Isya seperti biasanya nanti kita adakan rapat untuk persiapan kegiatan milad Al-Bikro yang ketiga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama fikih sholat witir. Sholat wajib kita tentunya banyak kekurangannya. Nah, salah satu untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat wajib kita, mungkin kurang khusyuknya, bacaannya mungkin kurang sempurna, gerakannya mungkin kurang sempurna. Nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu atau sholat wajib kita, itu bisa tertutupi dengan
sholat sunnah. Oleh karena itu, sholat sunnah ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dijaga agar dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan di antara sholat sunnah yang diperintahkan untuk dilakukan secara kontinu ialah sholat witir. Nah, apa yang dinamakan dengan sholat witir? Nah, sholat witir itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum sholat fajar, sebelum masuk waktu subuh. Dan bilangannya itu ganjil. Paling sedikit 1 rakaat, dan bisa kita laksanakan sampai 11 rakaat. Nah, tapi yang umum biasanya kita laksanakan 3 rakaat. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat witirnya sendirian tidak berjamaah, silahkan bisa maksimalkan. Umpamanya sampai 11 rakaat, atau 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 atau paling sedikit 1 rakaat. Yang penting bilangannya ganjil. Itu begitu. Nah, hukum sholat witir itu menurut jumhurul ulama, mayoritas pendapat para ulama, mayoritas pendapat ahli fikih atau jumhurul fuqaha, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan, yang hampir-hampir kewajib. Itu namanya sunnah muakkad. Ini jumhurul ulama, mayoritas pendapat para ulama. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, jadi malah menurut mazhab Hanafi ini hukumnya wajib. Nah, dalilnya nanti kami sampaikan. Nah, salah satu dasar melaksanakan sholat witir hadis Ibnu Umar yang berbunyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan melaksanakan sholat witir. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, mazhab Hanafi mengapa berpendapat wajib? Karena juga ada beberapa hadis yang menjadikan dasar sehingga berpendapat bahwa sholat witir itu wajib. Di antaranya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun. Salat witir itu hak, ada yang mengartikan wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat, falyaf'al, maka silahkan lakukan. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Yang ingin witir 3 rakaat, falyaf'al, maka silahkan kerjakan, lakukan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin berwitir 1 rakaat, falyaf'al, maka silakan kerjakan atau lakukan. Nah, ini. Jadi salah satu dalil bagi yang berpendapat wajib adalah
hadisnya. Salat witir hakun atau wajib bagi setiap muslim. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah hadis Abu Busrah Al-Ghifari yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zadakum sholatan fahafidhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu sholat, maka jagalah sholat tersebut. Fahafidhu 'alaiha, jagalah sholat ini. Wahia al-witr, sholat itu adalah sholat witir. Fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajri. Maka kerjakanlah sholat witir itu di antara sholat isya sampai sholat fajar. Jadi waktu mengerjakannya adalah setelah sholat isya sampai sholat fajar. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi ini salah satunya dalil yang berpendapat bahwa sholat witir itu wajib, karena ada perintah fahafidhu 'alaiha. Kemudian bagi yang berpendapat sholat witir itu sunnah, karena juga ada dalil yang lainnya. Salah satu adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-witru laisa bihatmin. Salat witir tidak wajib, kahai'atis sholatil maktubah, seperti bentuk salat wajib, walakin sunnah, tetapi salat witir itu hukumnya sunnah. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah tersebut ya disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masih ada dalil-dalil yang lain. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan salat wajib ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, yang dinamakan salat wajib itu adalah khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Yang namanya salat wajib itu hanya ada 5 waktu sehari semalam. Nah kemudian orang tersebut dari penduduk Najd waktu itu bertanya lagi, faqala hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, apakah ada yang lainnya atasku? Artinya selain 5 waktu itu apakah ada lagi? Qala, Rasulullah bersabda, la illa anta tawwa, tidak ada lagi kecuali bila engkau mau mengerjakan sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah, karena yang wajib itu yang hanya 5 waktu. Kemudian waktu sholat witir, waktunya adalah sesudah sholat isya sehingga terbit fajar, artinya masuk waktu sholat subuh. Jadi di antara setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Dan disunahkan lagi dikerjakannya di akhir malam bagi yang mampu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra, jadikanlah akhir sholatmu adalah sholat witir. Jadi setelah kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah yang lain di malam hari, kemudian ditutup, diakhiri dengan sholat witir. Kemudian
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zadakum sholatan fahafidhu 'alaiha wa hiya al-witru fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajar. Dalil yang lain, sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu sholat, maka jagalah sholat tersebut. Nah, sholat itu dinamakan sholat witir. Maka sholatlah di antara sholat isya sampai sholat fajar. Jadi waktu melaksanakan sholat witir itu adalah di antara ba'da isya sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Kemudian bilangan rokaatnya, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Bisa dilaksanakan dalam hadis ini adalah boleh 5, boleh 3, ataupun boleh 1 rakaat. Kemudian 3 rakaat adalah kesempurnaan minimal. Boleh dengan bersambung dengan hanya sekali salam, yaitu 3 rakaat langsung 1 kali salam, atau terpisah-pisah salam setiap 2 rakaat, kemudian yang terakhir 1 rakaat. Nah, yang selanjutnya ada juga dalil-dalil yang tadi sudah saya sampaikan, 11 dan seterusnya begitu. Karena memang ada dalilnya yang menegaskan bahwa sholat witir itu bisa 11 rakaat atau 9 rakaat, ya, ataupun bisa 7 rakaat dan seterusnya. Salah satu dalilnya adalah ketika kita melaksanakan sholat witir 5 rakaat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan, melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Yutiro min dzalika bi khamsin. Kemudian beliau melaksanakan witir 5 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Melaksanakan sholat witir 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha. Dan beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Nah, sholat witir yang ketika 5 rakaat itu bisa 2 rakaat, 2 rakaat salam, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Atau bisa 5 rakaat 1 salam. Jadi 5 rakaat 1 salam tanpa ada tasyahud awal. Jadi adanya langsung tahiyat akhir. Nah, kalau 7 rakaat, cara melaksanakannya boleh yang 6 rakaat dari 3 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Atau boleh 7 rakaat 1 salam. Dan di rakaat yang ke-6-nya ada tasyahud. Kemudian bangkit, itu 1 rakaat tasyahud akhir salam. Itu boleh. Mungkin kalau banyak 7 rakaat, mungkin barangkali kalau 1 salam gitu khawatir lali. Ya, ini berapa rakaat? Ini sudah berapa rakaat itu bingung. Dalilnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza autara bitis'i rakaat. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwitir 9 rakaat,
lam yaq'ud illa fi tsamaniyah. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Fayahmadullah, lalu memuji Allah, wa yadhkuruhu, mengingatnya, wa yad'u, berdoa, thumma yanhabu wa la yusallim. Kemudian Rasulullah berdiri lagi, bangkit lagi tanpa salam tadi. Thumma yusalli at-tasi'ah. Kemudian baru Rasulullah sholat di rakaat ke-9-nya. Fayajlisu, kemudian Rasulullah duduk, fayadhkurullah azza wa jalla, kemudian Rasulullah berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u, kemudian beliau berdoa, tsumma yusallimu taslimatan. Kemudian Rasulullah SAW itu baru memperdengarkan salamnya kepada kami. Tsumma yusallimu taslimatan yusmi'una. Jadi di rakaat ke-9 baru Rasulullah SAW itu salam. Nah, ini dalil-dalilnya. Kemudian tsumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Beliau kemudian sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Falamma kabura wa dha'ufa, dan pada saat beliau sudah menua dan kondisi lemah, autaro bisa sab'i raka'atin, maka beliau witir dengan 7 rakaat. Layak udu illa bisa-bisati, tidak duduk Rasulullah itu kecuali di rakaat ke-6. Tsumma yanhabu wa la yusallimu, kemudian beliau tidak salam tapi berdiri lagi. Fa yusalli as-sabi'ata, kemudian beliau sholat tambah lagi rakaat ke-7. Tsumma yusallimu taslimatan, baru di rakaat ke-7 itu Rasulullah salam. Tsumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun, kemudian sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk lagi. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Jadi boleh, silakan nanti melaksanakannya adalah tadi mungkin 1, 3, 5, 7, 9 atau 11. Nah, boleh dengan cara 2 salam, atau kalau yang 3 rakaat bisa 1 salam, yang 5 rakaat juga bisa 1 salam, 7 rakaat, 9 rakaat juga bisa 1 salam. Nah, sementara di mazhab Hanafi, sholat witirnya seperti sholat maghrib, yaitu 3 rakaat, ada tahiyat awal. Tapi mayoritas yang kita ketahui, kalau 3 rakaat itu tidak ada tahiyat awal. Ya. Tapi kalau nanti ada yang melakukan, ya ini berarti beliau mengikuti pendapatnya mazhab Hanafi, ya tidak perlu disalah-salahkan maksudnya. Nah, ya ini semakin kita ngaji, nah kita akan semakin paham banyak begitu, sehingga tidak gampang menyalahkan ketika ada yang berbeda dengan kita. Nah, tetapi kalau kita sholat di satu masjid, maka ditanya terlebih dahulu sebaiknya, supaya tidak menimbulkan keresahan. Karena tidak semuanya ngaji, ya, tidak semuanya paham. Jadi si ngaji ya tidak semuanya paham. Atau sengaji pada saat dijelaskan mungkin ada yang ngantuk, mungkin ada yang ke belakang, dan ketika disampaikan itu barangkali ada yang terputus. Nah, sehingga ketika kita di satu masjid, kita tanya untuk lebih baiknya menghormati masyarakat yang ada di situ. Umpamanya basmalahnya jahar apa sir, karena yang sebenarnya itu tidak menjadi rukun, ya, akhirnya jadi masalah besar. Jadi kan yang penting dibaca. Nah, tapi kan ada yang bacanya sir, lirih, ada yang bacanya jahat dengan keras. Itu ditanya. Di sini biasanya kunut apa tidak kalau subuh. Di sini biasanya witirnya 3 rakaat, 1 salam atau 2 kali salam. Pokoknya begitu seterusnya. Ya, supaya ya menjaga persatuan dan tidak menimbulkan
polemik atau masalah. Karena masyarakat yang ada di situ mestinya berbeda-beda, dan apalagi yang mohon maaf yang awam-awam kadang hanya tahu satu, sehingga ketika ada yang berbeda akhirnya bisa menimbulkan keributan. Ya. Kemudian disunnahkan berkunut. Dalam sholat witir disunnahkan membaca doa kunut. Nah, kita belum pernah praktekkan, terutama ketika sholat witir di bulan Ramadan. Nah, tapi barangkali yang kadang sholat dulu di Masjid Agung, sekarang di CK, barangkali itu mungkin kalau witir di akhir itu setelah i'tidal sebelum sujud itu ada doa kunutnya. Memang hukumnya sunnah. Kalau di mazhab Hanafi dilakukannya sebelum ruku, dibaca surat, kemudian sebelum ruku membaca kunut. Tetapi menurut mazhab Hambali, Syafi'i, atau yang mungkin sering kita lihat kalau Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i itu dilakukan sesudah ruku. Jadi sami'a Allahu liman hamidah, gitu ya. Kemudian Rabbana walakal hamd. Kemudian kita membaca doa kunut. Nah, kalau di bulan Ramadan menurut mazhab Syafi'i, kunut witir hanya di separuh malam tanggal 16 sampai akhir. Separuh bulan Ramadan. Separuh kedua kan dibagi dua itu 15. Jadi malam tanggal 16 itu membaca doa kunut. Ya. Tapi bagi yang lain tidak. Ya pokoknya witir baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu membaca doa kunut. Tidak kunut ya tidak apa-apa. Nah, kita di sini kan belum pernah di masjid kita. Tapi nanti kapan bisa kita praktekkan agar kita paham. Termasuk hafal doa ini. Ya, karena kudu dihafal yang tidak biasa ya kadang nggak hafal doa. Nah, salah satu bacaan kunutnya begini. Hadis dari Al Hasan bin Ali. Hasan itu berarti putranya Ali, cucunya Rasulullah SAW. Jadi Ali punya anak Hasan Husain. Nah, ini dari Hasan. Radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW mengajariku bacaan yang ucapkan pada sholat witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, begitu. Nanti kalau jadi imam ya wahdini diganti wahdina. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana, begitu. Jadi kalau untuk saya sendiri yaitu Allahumma hdini. Kalau untuk memimpin ya Allahumma hdina. Artinya kami, jadinya kami, bukan saya. Nah. Kemudian bisa ditambahi dengan yang lainnya. Allahumma inna nasta'inuk wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bik wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nasha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Nah, ada seterusnya. Ya. Atau nanti boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya. Ini yang mungkin dulu sering sholat taraweh di Masjid Agung begitu, yang satu juz itu, atau sekarang mungkin di ICK atau di tempat-tempat lain. Nah, biasanya ketika witir membaca doa itu begitu. Nah, silakan menyenangkan juga nanti bisa diamalkan setiap witir itu, tapi dihafal kese doa-doanya.
Ya hafalkan dulu, nambahin ya. Lah kok ora iso setara witir ya apa-apa. Kan begitu ya. Jadi intinya ini sunnah. Boleh dilakukan dan dapat pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak dapat pahala. Kan ya. Nah, termasuk kalau di mazhab Syafi'i witir itu witir kunut itu dilakukan di setiap sholat subuh. Nanti kalau di mazhab Syafi'i begitu. Setiap sholat subuh setelah ruku yang baca kunut ini, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau jadi imam terus sendiri ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya. Jadi kalau nanti panjenengan sholat di masjid yang ada kunutnya, panjenengan jadi makmum, ya udah angkat tangan aminkan. Dan itu yang dicontohkan juga oleh para imam-imam mazhab. Jadi walaupun beliau tidak kunut ketika jamaah yang imamnya kunut, ya maka silahkan ikut kunut. Ya. Yang panjenengan meyakini ada kunut subuh, sementara imamnya kok tidak kunut, ya berarti tidak kunut. Ya, jadi seperti itu. Mengikuti imamnya. Kemudian disunahkan berjamaah di bulan Ramadan. Jadi sholat witir disunahkan berjamaah ketika di bulan Ramadan. Karena mengikuti sunnahnya berjamaah sholat tarawih. Nah, jadi kalau panjenengan sholat tarawih, kemudian imamnya melanjutkan sholat witir, sebaiknya ikut. Sebaiknya ikut. Nah, Ustaz, nanti saya pengen sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain, silakan sholat sunnah yang lain. Yang dilarang itu adalah sholat witir 2 kali. Jadi kalau panjenengan sudah sholat witir bersama imam berjamaah, maka nanti ketika panjenengan sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain, tidak usah witir lagi di akhir. Karena kalau witir tambah witir jadinya genap. Nah, tadinya 3 tambah 3 lagi jadinya 6. Jadi tidak witir lagi. Witir itu artinya kan ganjil. Ya. Jadi tetap sebaiknya ikut dengan imam sholat witir. Nah, kalau nanti panjenengan malam hari mau sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah yang lainnya, yang penting nanti jangan ditutup lagi dengan witir. Jadi tidak witir 2 kali. Gitu. Diperbolehkan pula sholat witir berjamaah di luar bulan Ramadan, sebagaimana diperbolehkan sholat berjamaah untuk sholat sunnah lainnya yang tidak ditemukan dalil disunahkan berjamaah untuk melaksanakan. Jadi intinya sholat witir di luar bulan Ramadan juga boleh dilaksanakan berjamaah. Apalagi biasanya kalau ada masjid-masjid atau lembaga-lembaga yang kadang melaksanakan mabit, nah, kan nanti malamnya biasanya sholat tahajud. Sholat tahajudnya juga berjamaah. Ya nggak apa-apa, boleh saja, sah sholatnya. Witirnya berjamaah juga sah. Termasuk barangkali kalau di sekolah-sekolahan itu siang hari anak-anak dilatih sholat duha, boleh dilaksanakan juga dengan berjamaah. Jadi sendiri-sendiri silahkan. Tapi ini sendiri bocah-bocah cilik biasanya ya wis kayak ayam nudul jagung begitu ya. Spot nggak dibaca seterusnya, rame sana sini, gojek sana sini. Nah, kemudian dikoordinir oleh gurunya, diimami oleh gurunya, sholat duha berjamaah boleh, hukumnya sah, boleh, bukan suatu kebid'ahan. Nah, termasuk yang mulai sholat malam, tahajud berjamaah, itu tahajud witir berjamaah boleh saja, sah saja. Ya. Ini tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata, bolehnya sholat sunnah secara berjamaah dan sendiri, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan keduanya, hanya saja lebih banyak sendiri. Nah, jadi mau jamaah mau sendiri silakan saja, boleh saja. Akan tapi Rasulullah memang lebih banyaknya sholat sunnahnya sendiri, termasuk sholat tarawih ketika itu
Rasulullah SAW keluar 3 kali. Nah, sholat, ada yang makmum, kemudian besoknya cerita-cerita, ya Rasul semalam sholat gini-gini, aku jadi makmumnya. Oh, ini ngono berarti saya esok malam tak melu. Nah, malam keduanya tambah banyak. Cerita meneh tambah wakeh malam ketiganya. Nah, setelah itu malam keempatnya Rasulullah tidak keluar. Nah, begitu. Oh ya, dan seterusnya. Jadi silahkan, intinya boleh melaksanakannya dengan berjamaah ataupun sendiri. Nah, kita pun rata-rata berjamaahnya ya salat tarawih dan witir itu di bulan Ramadan. Hampir-hampir ya tidak pernah melaksanakan salat tahajud dan witir di luar bulan Ramadan berjamaah. Tapi saja kapan kita sepakati, kita adakan, begitu boleh-boleh saja. Dan mabit Ustaz, jadi nanti malam di masjid ada kajiannya begitu. Kemudian silakan ada target tilawah Qur'annya atau nggak usah target senin tilawah Qur'an. Saya ngantuk yang ndang turu di jam 2 atau jam 3 dibangunkan untuk qiyamul lail jama'i, qiyamul lail berjamaah. Salat tahajud, dilanjut salat witir, itu enggak apa-apa, jamaah. Nah, sesekali kan gitu. Itu bisa merasakan. Nah, ini boleh-boleh saja kalau nanti Bapak Ibu menghendaki akan hal ini untuk kegiatan umpamanya rutin setiap bulan sekali atau setiap berapa bulan sekali atau minimal setahun sekali ya ora apa-apa. Itu kita bisa laksanakan. Ya umpamanya malam Kamis itu berarti nanti sekalian sahur, puasa sunnah hari Kamisnya, umpamanya begitu. Atau kalau malam Jumat berarti maghrib sekalian nanti buka puasa bersama gitu ya, lanjut nanti sampai subuh lagi, itu ya bisa. Atau kalau enggak ya wis malam Minggu ya kan liburan gitu bisa. Nanti kita siapkan imamnya yang bacaannya merdu bagus begitu, nanti kita latihan sholat malam. Nah, kadang memang ada perlu pancingan dan paksa sampai kemudian nanti kita terbiasa melaksanakan sholat malam sendiri. Ya. Kemudian termasuk ya kalau bapak ibu melaksanakan sholat witirnya kok ternyata nanti berat ketika di akhir malam, maka bisa dilaksanakan ya ba'da isya langsung. Karena waktunya tadi ba'da isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi setelah sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya, nah lanjut kemudian nanti bisa sholat witir. Nah dan seterusnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun sholat sunnah lainnya seperti sholat rawatib, ya, duha, sholat sunnah mutlak tidak disyariatkan berjamaah, ya tidak sunnah. Tetapi jika sholatnya berjamaah maka itu boleh. Nah, itu ya. Ya kalau sholat sunnah rawatib kan jarang, menjadikan sholat ba'diyah qobliyah berjamaah itu kan hampir-hampir nggak didapati, kan gitu ya. Termasuk mungkin sholat tadi duha ya, atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak terikat waktu, pokoknya sholat sunnah gitu aja. Nah, ya. Itu memang tidak syariat berjamaah. Tapi kalau ada yang melakukannya, nah itu boleh. Nah, itu ya. Hal itu tidaklah dikatakan makruh. Nah, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan berjamaah sholat sunnah tidak apa-apa. Dalil kebolehannya adalah begitu banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkannya. Nah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 3 atau jilid 3 halaman 54. Nah, ini mungkin itu dulu Bapak Ibu, ini masih ada beberapa slide sebenarnya. Ya. Tapi karena waktunya sudah habis, mungkin kan depan kita lanjutkan sebentar sampai kemudian nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.